Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul. Pada kali ini materi kita keterampilan membaca eh, untuk bagian pertama pada semester ini ya. Keterampilan membaca memiliki 4 aspek ya, yaitu yang terdiri dari jadi keterampilan berbahasa itu terdiri dari 4 aspek, itu keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Di mana keempat aspek tersebut, jika menjadi kebiasaan, akan memberikan banyak keuntungan. Jadi jika dilakukan keempat aspek itu, maka akan memperoleh keuntungan ya. Keuntungannya apa? Ilmu pengetahuan. Jadi dalam berbahasa itu ada 4 keterampilan yang saling berhubungan: berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. 4 keterampilan ini dia saling mempunyai kontribusi antara satu keterampilan dengan keterampilan berikutnya. Keempat, konsep dasar keterampilan membaca akan terbentuk jika mampu mendisiplinkan diri. Misalnya mengubah kebiasaan yang malas, membaca, memaksakan diri untuk membaca. Kemudian keempat, konsep dasar tersebut memiliki koherensi antara satu dan lainnya. Untuk meningkatkan keterampilan memahami, maka kita lakukan dengan menyimak. Untuk meningkatkan keterampilan membaca, ya biasakan keterampilan membaca secara lancar. Kemudian untuk menulis diperoleh dari hasil membaca dan menyimak. Untuk berbicara juga diperoleh dari hasil membaca dan menyimak ya. Jadi 4 keterampilan ini dia saling berhubungan atau berkaitan. Pengertian keterampilan membaca menurut beberapa ahli yaitu membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks, tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, yaitu kemampuan memahami atau kecerdasan, kemampuan untuk mengamati, dan untuk kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca. Misalnya, kemampuan motorik bola mata, melihat setiap huruf dan baris satu ke baris yang lain. Jika seseorang mengalami gejala tersebut, sulit rasanya untuk membaca dengan cepat. Jadi ada gerakan motorik ya, yaitu gerak bola mata. Bola mata kita mengarah atau bergeser ke kiri dan ke kanan ya, dalam melakukan kegiatan membaca. Maka jika orang ada gangguan dalam hal motorik, maka dia membacanya tidak bisa dalam membaca cepat, membaca dia akan kesulitan dalam membaca ya. Kemudian dua, pengertian membaca menurut Tarigan, yaitu Henry Guntur Tarigan. Ini adalah seorang penulis atau ahli dalam keterampilan berbahasa. Buku Tarigan adalah buku yang pertama terbit ya, dari tahun berapa ya Bunda kuliah itu sampai sekarang. Ini buku ini masih menjadi buku yang populer dalam keterampilan berbahasa. Pengertian keterampilan membaca menurut Tarigan juga tergantung dari kemampuan linguistik. Jadi membaca itu ada hubungannya atau sangat terkait dengan kemampuan linguistik, di mana membaca adalah proses untuk membaca sandi, menggabungkan kata-kata tulis, di mana kata-kata tersebut bisa saja, namun jika sudah disatukan bisa membentuk sebuah makna yang dan pesan yang penuh makna serta memiliki faedah yang luar biasa. Keterampilan membaca merupakan modal untuk mempelajari bidang ilmu lainnya.
Tanpa punya keterampilan membaca, maka sulit atau tidak bisa mempelajari bidang ilmu lainnya. Maka keterampilan membaca adalah modal awalnya, modal dasarnya. Keterampilan berbahasa juga ya, keempat keterampilan itu adalah modal dasar dalam mempelajari bidang-bidang ilmu lainnya. Kemudian jenis-jenis membaca ya. Menurut Tarigan tahun 2008, keterampilan membaca memiliki beberapa jenis, yaitu satu membaca nyaring, dua membaca nyaring ketika seseorang membaca dengan melafalkan atau menyuarakan suara mereka. Kemudian membaca nyaring lebih sering dilakukan oleh pelajar yang masih sekolah dasar atau SD kelas 1 dan 2 karena tahapan usia mereka memang sedang dalam tahap belajar membaca. Ini baca nyaring untuk kelas 1 dan 2 ya. Kemudian membaca nyaring terbagi lagi, yaitu membaca nyaring ekstensif. Ketika seseorang membaca secara luas, di mana objek yang dibaca lebih banyak dan memakan waktu yang relatif singkat. Kelemahannya dari segi penyerapan materi lebih rendah. Bentuk membaca ekstensif adalah membaca survei, membaca sekilas yang ada di surat kabar atau tabloid. Kemudian membaca intensif adalah membaca studi seksama, penanganan terperinci untuk mengerjakan tugas. Itu membaca ekstensif. Jadi lebih menekankan pada tingkat pemahaman pesan yang disampaikan penulis. Jadi tidak bersifat luarannya saja, tetapi dari segi esensialnya. Membaca intensif ya. Pemahaman. Dua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati lebih sering dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan membaca yang lebih baik dan lancar membaca. Membaca dalam hati sendiri terbagi menjadi membaca ekstensif dan membaca intensif. Tiga, membaca kritis. Ketika seseorang membaca untuk kepentingan mengkritik, maka akan masuk ke dalam kategori membaca kritis. Membaca ini harus hati-hati karena jika tidak hati-hati dapat memicu kritik sebaliknya. Selain membaca kritis, ada juga membaca kreatif ya. Banyak jenis membaca ya. Membaca kreatif yaitu adalah membaca untuk mencari ilmu baru dari bacaan yang sedang dibacanya. Jadi membaca lebih menekankan pada esensi isi bacaan, kebalikan dari membaca cepat yang hanya mengejar kecepatan membaca tanpa memperhatikan pesan yang dibacanya. Kemudian membaca teknik. Membaca teknik bisa disebut membaca lancar. Dalam membaca teknik harus memperhatikan cara atau teknik membaca yang meliputi cara mengucapkan bunyi bahasa yang meliputi kedudukan dalam bentuk posisi mulut, lidah atau dan gigi ya. Jadi di sini lebih mengucapkan kepada bunyi bahasa. Dua, cara menempatkan tekanan kata, tekanan kalimat dan fungsi tanda-tanda baca sehingga menimbulkan intonasi yang teratur. Kemudian tiga, kecepatan mata yang tinggi dan pandangan mata yang jauh. Jadi dalam membaca teknik pandangan mata itu mempengaruhi keterampilan dalam baca teknik. Ada jarak-jarak atau jarak ya antara bacaan dengan mata, kemudian kecepatan mata ya. Kemudian ada lagi membaca indah. Membaca indah hampir sama dengan membaca teknik, yaitu membaca dengan memperlihatkan teknik, membaca terutama lagu, ucapan dan mimik, membaca sajak dan apresiasi sastra. Membaca yang tidak bersuara atau dalam hati, yaitu aktivitas membaca dengan mengandalkan ingatan visual yang melibatkan mengaktifkan mata dan ingatan. Jenis membaca ini biasa disebut membaca dalam hati, yang mencakup membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide, membaca kritis, membaca telaah bahasa,
membaca skimming, membaca cepat. Jadi ini ada membaca indah ya, mencakup 7 jenis membaca. Kemudian pengertian membaca teliti. Membaca teliti yaitu membaca yang menuntut suatu pemutaran atau pembalikan pendidikan yang menyeluruh. 7. Pengertian membaca pemahaman. Membaca pemahaman yaitu membaca yang penekanannya diarahkan pada keterampilan memahami dan menguasai isi bacaan. Jenis membaca inilah yang akan penulis kaji lebih dalam lagi. Membaca ide yaitu membaca dengan maksud mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Itu membaca pemahaman ya. Membaca dengan memahami makna-makna yang terkandung dalam bacaan. Kemudian 8, pengertian membaca kritis. Membaca kritis yaitu membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis. Dan bukan hanya mencari kesalahan ya. Jadi itu disebut membaca kritis. 2, pengertian membaca telaah. Membaca telaah bahasa mencakup 2 hal, yaitu membaca bahasa asing, yaitu kegiatan membaca yang tujuan utamanya adalah memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Kemudian B, membaca sastra, yaitu membaca yang mencerminkan pada karya sastra dari keseharian, keharmonisan antara bentuk dan keindahan isi. Jadi itu membaca telaah ya, membaca sastra, itu membaca indah ya, mungkin keharmonisan isi dan keindahan bunyi strukturnya. Kemudian pengertian membaca skimming. Membaca skimming yaitu membaca sekilas. Adalah cara membaca yang hanya untuk mendapatkan ide pokok. Contoh pengertian membaca cepat. Membaca cepat adalah keterampilan memilih isi bahan yang harus dibaca sesuai dengan tujuan kita, yang ada relevansinya dengan kita, tanpa membuang-buang waktu untuk menekuni bagian-bagian lain yang tidak diperlukan. Ini disebut membaca cepat, membaca mana hal-hal yang kita cari ya, yang kita butuhkan. Kalau baca skimming dia membaca sekilas, mencari mana yang misalnya mencari nomor halaman, daftar isi ya, daftar pustaka, itu skimming. Baca cepat membaca hal-hal yang dibutuhkan, ide pokok yang dicari. Kemudian tujuan membaca cepat yaitu untuk memahami pengertian, keterampilan membaca, ada memahami tujuan membaca itu sendiri. Ada yang tujuannya untuk adu kecepatan membaca, ada juga yang membaca untuk kepentingan sendiri. Misalnya mencari ilmu pengetahuan. Dari hal tersebut jelas bahwa bisa dilihat tujuannya terlebih dahulu. Jadi tujuan keterampilan membaca itu berbagai macam ya. Ada untuk memahami, untuk mencari ide pokok, ada untuk baca cepat, ada untuk baca sekilas ya, baca indah. Secara umum, tujuan membaca yaitu agar bisa menghayati keindahan isi pada suatu teks, mengupgrade suatu pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Kemudian manusia mengetahui bahwa sesungguhnya kita manusia sebenarnya memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan informasi ya. Itu kebutuhan membaca, yaitu manusia membutuhkan informasi-informasi yang baru, di mana kebutuhan informasi ini sangat primer, tetapi seringkali dianggap sebagai kebutuhan sekunder ya. Jadi kebutuhan baca itu primer ya, tapi dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Adapun tujuan membaca yaitu sebagai sarana untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dari beberapa tingkat jenjang pendidikan
Tanpa membaca, tentu saja transformasi ilmu pengetahuan sulit untuk diwariskan. Selain itu juga membaca sangat bermanfaat untuk mematangkan informasi yang belum lengkap menjadi lengkap. Betapa pentingnya membaca. Membaca adalah modal dalam hidup ya. Dalam kebutuhan lain, membaca juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data untuk membantu dan mematangkan hasil penelitian secara eksperimen atau penulisan. Menariknya beda profesi dan jurusan. Kemudian keterampilan membaca tetap terus dibutuhkan untuk mendukung dan mengembangkan serta menyempurnakan pengetahuan agar tetap informatif. Jadi maksudnya informasinya tidak ketinggalan ya. Jadi banyak ya jenis-jenis membaca. Membaca banyak jenisnya, kemudian membaca juga banyak tujuan di dalam membaca. Demikian saja materi keterampilan membaca kali ini. Jangan lupa di subscribe dan like video ini agar materi berikutnya lanjutan dari materi keterampilan membaca Anda tidak ketinggalan. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.